Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita kali ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian kebutuhan. Kedua, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang keempat, usaha untuk mengatasi kelangkaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhannya. Apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Pada zaman praaksara, kehidupan masih sangat primitif. Untuk memenuhi kehidupan mereka dilakukan dengan cara berburu dan meramu, atau mengumpulkan makanan dari hutan. Kemudian dengan seiring majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai menetap dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Kebutuhan tidak terbatas, sedangkan barang atau jasa terbatas. Hal ini karena sumber daya antar daerah berbeda-beda, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan disebut dengan kelangkaan. Contoh kelangkaan, karena adanya ketidakseimbangan produksi dengan kebutuhan masyarakat yang banyak sehingga timbullah kelangkaan yang menyebabkan antrian panjang, misalnya antrian beras, antrian bensin, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu 1. Keterbatasan sumber daya alam. Kedua, perbedaan letak geografis. Yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Yang kelima, bencana alam. Yang keenam, tidak adanya barang pengganti yang efektif. Bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan? 1. Menyusun skala prioritas. Yang kedua, kita bisa menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, menciptakan alat pemenuhan kebutuhan. Dan yang kelima, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam, sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.